Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bihadzal din wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur sekali dan senang sekali rasanya saya Stoma Ibn Abi Nasr bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program kita tercinta Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 pada mata kuliah Fikih Zakat 1, yang Fikih Zakat 1 mata kuliah kita kali ini sudah masuk pada episode yang kelima. Dan di episode kelima ini kita akan membahas tentang kriteria harta zakat. Kalau pada episode sebelumnya, keempat, kita berbicara tentang kriteria orang yang wajib bayar zakat, maka kita sekarang bicara tentang hartanya. Jadi harta yang wajib dibayarkan oleh seorang muzaki itu kriterianya apa saja. Masih dengan dosen dan narasumber kita dalam mata kuliah Fikih Zakat 1, beliau adalah Ustadz Hanif Lutfi LC, yang alhamdulillah sudah hadir di studio dan kelas kita. Kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita sudah sampai di episode yang kelima ini. Iya. Berarti masih ada beberapa episode lagi nanti, dan di episode kelima nanti ini kita akan berbicara tentang harta zakat atau harta yang harus disakati ini, yang kemudian dikatakan wajib untuk dibayar zakatnya, seperti apa kriterianya. Mungkin itu yang akan kita bahas. Iya. Nah, sebenarnya ada beberapa kriteria yang mungkin akan kita bahas nanti gitu. Sebenarnya ketika bicara tentang kriteria tentang harta zakat, kita nanti bisa bagi menjadi kriteria yang memang disepakati oleh para ulama, ada yang masih menjadi ikhtilaf atau perbedaan para ulama. Berarti kita kelompokkan menjadi dua ya? Iya. Ada kriteria yang disepakati dan kriteria yang diperselisihkan. Iya. Walaupun juga nanti lebih jauhnya juga, yang disepakati pun nanti juga masih ada sedikit perbedaan. Artinya yang disepakati pun dalam detail-detailnya nanti akan ketemu perbedaannya juga. Iya. Makanya ketika kita membahas tentang fikih zakat, agak susah juga dalam artian ketika bicara tentang harta. Iya. Harta sekarang dengan harta zaman dulu itu kan beda. Berbeda jenisnya. Contohnya adalah yang paling mudah. Kalau di zaman dulu yang namanya orang beli atau jual itu kan pakai dinar, dirham. Sekarang kan pakainya duit. Nah ini kan bicara tentang harta, itu nanti agak susahnya adalah ternyata kriteria disebut orang kaya itu juga beda. Kriteria orang punya harta itu juga beda. Makanya dalam fikih zakat kita harus membahas tentang zakat yang klasik dulu. Setelah itu kita akan melihat, oh ternyata para ulama sekarang itu juga nanti kecenderungannya ada yang meluaskan, ada yang meluaskan, ada yang menyempitkan. Artinya meluaskan dan menyempitkan. Lah, di sini kan kriteria zakat itu kan nanti kita bahas dalam fikih klasik dulu. Ketika kita sudah tahu frame-nya, baru kita tahu, oh ulama ini termasuk orang yang meluaskan dari yang memang para ulama dulu punya gitu. Tapi ada yang menyempitkan dari yang para ulama dulu punya. Artinya frame yang dimaksud itu zakat yang dikenal di dalam kitab-kitab para ulama dulu. Betul. Seperti apa gitu ya, gambarannya. Ini yang harus kita bahas terlebih dahulu sebelum membahas tentang zakat modern. Kenapa? Kadang nih ya, alhamdulillahnya memang Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. Tapi kalau kita belajar zakatnya dari undang-undang saja, kita taunya itu sudah luas. Dan kita tidak tahu ini asalnya dari mana. Jadi bentuk orisinal zakat yang dikenal dalam Islam itu seperti apa? Itu tidak bisa kita baca lewat undang-undangnya. Betul. Makanya kalau kita bicara tentang zakat, kita harus mulai dari klasiknya dulu, baru nanti kalau ada zakat modern itu kan dalilnya kias dari klasik, ya kan? Kias itu kan menyamakan. Betul. Menyamakan berarti harus tahu dulu dong apa yang disamakan. Baru nanti kita bisa melihat persamaan ini tepat atau tidak gitu ya. Nah, kita akan mulai dari kriteria harta zakat. Yang pertama adalah ketika kita bicara kriteria ini, kriteria yang dikenal para ulama klasik. Betul. Nanti kita akan bahas ya. Oh ternyata sekarang ada sedikit luas nih. Dan di ulama klasik pun terjadi perbedaan juga dalam kriterianya. Insya Allah nanti kita akan bahas contoh perbedaan ulama klasik. Nanti kita juga contoh perbedaan ulama modern. Gitu. Yang pertama, pasti kriteria pertama dari harta yang kena zakat
ternyata tidak semua orang itu kalau punya harta wajib zakat. Ada kriteria khusus. Di mana yang pertama adalah kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang sempurna. Nah, itu yang kepemilikan pertama. sempurna itu kriteria yang disepakati. Iya, kriteria disepakati bahwasanya seorang itu wajib zakat ketika dia punya al-milku at-tam terhadap suatu benda. Lah, al-milku at-tam ini memang nanti kita bisa pilah dan pilih menjadi dua hal lagi. Yang pertama adalah dimiliki oleh pihak tertentu. Maksudnya begini. Ketika ada suatu barang kok dia tidak ada yang memiliki, maka dia tidak wajib zakat. Saya kasih contoh adalah zuru' wasimar. Tumbuh-tumbuhan itu kan termasuk wajib zakat. Tetapi ketika dia tumbuh dengan sendiri, kok tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menanam, maka tidak ada yang menanam, mereka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena harus dimiliki oleh tertentu. Atau satu contoh, barang wakaf. Barang wakaf itu sebenarnya tidak dimiliki secara personal. Kenapa? Karena udah wakaf lillahi ta'ala bagi umat Islam. Atas nama Allah gitu. Atas nama Allah. Maka barang wakaf, para ulama sepakat, hampir-hampir sepakat juga, ketika wakafnya itu umum, bisa diinvestasikan misalnya gitu. Walaupun bisa diinvestasikan ya. Wakafnya itu umum untuk masyarakat, maka tidak ada kewajiban zakat di harta wakaf itu. Walaupun sudah mencapai nisab dan bahkan berkali lipat gitu ya. Kenapa? Karena begini, wakaf itu sendiri adalah sedekah, ya kan? Untuk masyarakat Islam. Lah, kan kalau diwajibkan zakat, kan juga untuk masyarakat kembali lagi juga kepada mereka. Kembali juga, toh itu juga punya masyarakat Islam kan, gitu kan? Maka ketika bicara tentang harta wakaf, para ulama menyatakan bahwasanya barang-barang wakaf itu walaupun termasuk barang zakat, dia tidak wajib zakat atas harta itu. Saya kasih contoh, misalnya ada orang mewakafkan kambing. Betul. Jumlahnya 100 biji, 100 ekor ya kalau kambing kan ekor. Itu kalau sudah nyampe satu nisab, 100 kan berarti lebih. Kalau memang satu haul, apakah wajib zakat? Tidak. Kenapa? Kambing itu yang milik sudah umat, diwakafkan. Gitu. Sudah diwakafkan. Itu yang pertama gitu ya. Itu yang pertama. Dia sudah. Atau contohnya dimiliki oleh pihak tertentu itu bukan milik pemerintah. Bukan milik pemerintah. Maksudnya tanah ini milik negara kan gitu kan. Lah, negara itu tanahnya yang memang benar-benar milik negara itu tidak sesuatu yang dimiliki secara sempurna oleh seseorang. Walaupun seseorang itu boleh membelanjakan harta itu, tetapi kan bukan milik dia. Contohnya, ketika tanah itu milik negara, presiden sih boleh sih memanfaatkan. Cuma boleh nggak presiden itu menjual untuk dirinya sendiri? Betul. Kan tidak boleh. Berarti itu bukan milik presiden, milik gitu negara kan? gitu. Milik negara. Maka di sini memang ketika bicara tentang milik negara, para ulama menyebutkan bahwasanya itu bukan termasuk harta yang wajib zakat, karena dia tidak dimiliki secara personal. Dan jadi yang syarat pertama tentang kepemilikan yang sempurna itu adalah kepemilikannya harus secara personal gitu. Personal itu maksudnya jelas ini milik siapa gitu. Pemiliknya itu jelas gitu ya. Iya, betul. Siapa pemiliknya. Dan yang kedua adalah dikuasai secara mutlak oleh pemiliknya. Contohnya adalah ketika dia punya duit, ya kan? Cuma kebetulan dicuri sama orang lain. Dia kan milik dia sih, cuma kan tidak dimiliki. Buktinya apa? Kalau dia beli, boleh nggak pakai uang itu? Kan nggak boleh. Berarti bukan dimiliki secara sempurna. Berarti harta itu tidak milik dia, walaupun sebenarnya milik dia, tapi tidak sempurna kepemilikannya. Atau harta yang hilang misalnya. Hilang itu kan bisa jadi dicuri. Atau kebetulan. Nah, ini kalau dicuri, nanti para ulama juga membahasnya masih milik dia. Cuma kapan wajibnya zakat? Ada yang bilang, nanti kalau sudah ketemu lagi gitu. Itu kalau yang hilang. Kalau yang misalnya dipinjam. Lah, ini dipinjam orang lain ya. Sebenarnya ketika bicara tentang dipinjam orang lain, kita masih ingat pada sesi kemarin bahwasanya kepemilikan sempurna itu kan salah satu syarat dari orang itu wajib zakat. Kalau dipinjam orang lain, sebenarnya kita bisa bagi menjadi dua hutang itu. Hutang yang mungkin kembali, ada hutang yang tidak mungkin kembali. Yang tidak mungkin kembali itu contohnya apa? Dia diminta utang oleh orang lain, kebetulan yang hutang itu dia kabur. Walaupun masih punya dia sih, cuma kan nggak mungkin kan gitu. Ghairu marjuwil ada yang tidak mungkin kembali. Kalau yang mungkin kembali memang masih milik dia,
Iya. Cuma mohon maaf Ustaz, sepertinya waktu kita sudah habis di segmen ini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya nanti di segmen berikutnya. Iya. Para pemirsa, tentu saja pembahasan tadi terpotong, maka kita akan tuntaskan nanti di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan sekarang kita masuk ke segmen yang kedua. Tadi di akhir dari segmen pertama kita membahas tentang salah satu syarat wajib untuk harta yang mau dizakati adalah harta itu dimiliki secara sempurna oleh pemiliknya. Nah, terkait kepemilikan sempurna ini, pertanyaan yang terakhir tadi di segmen pertama adalah tentang bagaimana jika hartanya dipinjamkan ke orang lain. Iya. Gitu. Kalau tadi tidak mungkin kembali kan ya sudahlah diikhlaskan kan. Diikhlaskan. Kalau mungkin kembali ini juga nanti masih wajib. Masih wajib. Kenapa? Karena masih milik orang yang punya harta kan gitu kan. Cuma pertanyaannya kapan dibayarkan zakatnya? Ketika kebetulan ngutangnya itu tidak hanya cuma setahun. Betul. 2 tahun, 3 tahun. Kan dia melewati haul tuh. Iya. Masih wajib atau tidak? Memang masih wajib. Cuma bagaimana cara membayarkannya, ternyata para ulama berbeda pendapat. Hanafi Hambali, para ulama Hanafi dan Hanabila itu menyebutkan bayarnya nanti saja ketika sudah kembali gitu ya. Dikembalikan gitu. Kalau sudah dikembalikan kok mencapai 1 nisab, berarti baru dibayarkan dari yang harta yang dulu. Misalnya itu kembalinya baru sekitar setelah berlalu 2-3 tahun, berarti pembayarannya 2-3 tahun itu. 2-3 tahun yang setelah lalu, kalau sudah diambil baru dibayarkan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Beda dengan mazhab Syafi'i. Betul, dikumpulkan. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya setiap tahun walaupun dipinjam tapi mungkin untuk kembali, maka wajib zakat. Kenapa? Setiap tahunnya. Kenapa? Karena termasuk harta itu harta dia. Dan bisa diambil gitu kan. Hanya saja kan belum diambil kan gitu. Tapi mereka punya titik temu, intinya tetap wajib bayar zakat gitu ya. Karena masih harta dia gitu. Terlepas nanti jatuhnya juga sama juga gitu ya. Ketika digabungkan mereka membayar dengan 3 kali atau intinya setiap tahunnya tetap harus dibayar walaupun hartanya di orang lain. Termasuk juga harta yang dimiliki secara massal. Ini kan tidak termasuk kalau kriterianya kan kepemilikan sempurna. Kalau ini kan dimiliki secara massal, contohnya begini. Satu kelas kebetulan iuran tiap bulan nih. Iuran tiap bulan nanti dibawa bendahara. Ternyata iurannya itu mencapai 1 nisab. Wah, besar juga gitu. Apakah ini wajib bayar zakat atau tidak? Ya berarti ini milik siapa kan? Milik bersama kan gitu kan. Nah, milik bersama itu nggak jelas milik siapa. Dan kalaupun dibagi secara rata ternyata belum sampai 1 nisab, maka di sini juga tidak wajib bayar zakat. Ada contoh lain yang kira-kira sudah mencapai nisab tetapi kepemilikan sempurnanya belum ada misalnya? Ya tadi ya itu aja sih sebenarnya beberapa itu yang dimiliki secara sempurna. Atau misalnya gini, bukan iuran, sumbangan untuk kemanusiaan dikumpulkan. Ya kan, ini kan namanya sumbangan ya. Terus oleh orangnya itu ternyata hartanya banyak ya kan. Dia kan satu nih termasuk harta yang wajib zakat. Tapi milik siapa nih kan gitu kan. Misalnya sumbangan bencana alam biasanya kan disiarkan di mana-mana gitu ya. Banyak yang masukkan rekeningnya dan tentu mungkin berlipat-lipat dari nisab gitu. Tapi karena itu sumbangan, maka tidak wajib zakat. Dibayarkan zakat. Itu kriteria pertama, Ustaz ya. Kepemilikan yang sempurna. Kriteria yang kedua? Kriteria yang kedua sebenarnya kita bicara tentang harta zakat itu yang wajib adalah yang memang Allah dan Rasulnya wajibkan. Artinya kita bicara tentang zakat ini kan sebenarnya ketika Allah bilang ini harta wajib zakat, berarti ya wajib. Maka atau bahasa lainnya adalah adanya dalil yang melandasi bahwasanya harta itu wajib zakat. Artinya di beberapa hal ternyata para ulama menyatakan bahwasanya itu tidak wajib zakat. Saya kasih contoh. Di zaman dulu, di zaman Nabi, yang namanya kendaraan mewah itu apa? Kan kuda kan itu kan, wal khailil musawwamah, dan kuda yang mewah kan gitu. Kuda mewah ini harganya mahal. Tapi pertanyaannya, ketika orang punya kuda kan dia orang kaya. Apakah harta itu wajib zakat? Gara-gara dia punya kuda. Apalagi kudanya nggak hanya satu,
lebih dari 1 5, gitu ya. Misalnya kan. Atau orang punya Lamborghini yang baru kalau sekarang gitu ya. Harganya 5M kan gitu kan. Hartanya banyak dong. Banyak. Tapi apakah dia wajib zakat gara-gara punya Lamborghini? Nah, ternyata ketika bicara tentang zakat, salah satu hal dari kriteria wajib zakat adalah adanya dalil. Kalau memang tidak ada dalil, ya nanti kita akan bahas. Maksudnya begini, dalil itu bisa Quran, bisa hadis, bisa kias. Bisa kias. Nah, Quran hadis ini nanti kalau kita bicara tentang dalil, ternyata ada beberapa zakat yang memang ada dalil qot'inya. Nah, ini yang kita sering sebut dengan zakat klasik, di mana dalilnya jelas. Ini yang dikenal oleh para ulama. Yang dikenal oleh para ulama, ada Qurannya, ada hadisnya gitu. Nah, nanti ketika bicara tentang zakat modern, itu kebanyakan sih dalilnya kias atau umum, di tahtal umum. Ayat-ayat yang umum memerintahkan kita membelanjakan harta. Tapi kemudian dimaknai sebagai zakat. Dimaknai sebagai zakat. Atau kalau boleh kita lebih perinci lagi, ternyata selama hampir sekarang itu 14 abad ya dari Islam itu, nanti ada beberapa harta zakat yang memang itu wajib ada dalilnya. Dan paling tidak ada oleh 6. para ulama. Ada 6. Yang pertama? Yang pertama adalah zakat pertanian. Zakat pertanian. Kemudian zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak. Kemudian zakat emas perak. Zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan. Kemudian zakat rikas. Zakat ma'din. Plus 1 zakat fitr. Oh, zakat fitr. Iya. Paling tidak ini zakat yang memang ada dalil secara qot'i, Quran maupun hadisnya. Artinya memang Rasul dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kewajiban zakat-zakat ini gitu ya. Ini yang saya sebut dengan zakat klasik. Yang secara spesifik dijelaskan. Dan para ulama dulu sudah berijtihad bahwasanya ini wajib zakat. Walaupun di dalam tafsilnya, dalam perinciannya itu juga para ulama klasik juga beda pendapat. Artinya misalnya para ulama sepakat bahwa zakat pertanian ada gitu ya. Iya, betul. Tapi dalam detail-detail tentang zakat pertanian, kadang-kadang para ulama juga berbeda pendapat gitu ya. Contohnya misalnya itu. Gini, kalau di zakat pertanian memang dalam kitab klasik nanti ada zakatuz zuru' wasimar. Zuru' itu berarti tanaman, wasimar itu buah-buahan. Ini bahasa umumnya, tetapi ternyata tidak semua tanaman, tidak semua buah-buahan itu diwajibkan oleh para ulama. Dalilnya umum, bahwasanya fi ma saqatis sama'u au kana athariyan al-ushr. Wa fi ma suqiya binadhi nisful ushr. Artinya sangat umum gitu ya. Semua jenis tanaman dan semua jenis tanaman, buah-buahan mungkin ya. Iya. Yang dapat air dari langit atau dari bumi secara mandiri, secara tidak dengan bantuan manusia, itu 10%. Atau kalau disiramin maka 5%. Ini dalil umumnya. Nah, di sini ketika bicara tentang pertanian, ini nanti ada yang meluaskan, ada yang menyempitkan. Insya Allah untuk tafsilnya kita akan bahas di lain kesempatan di pas zakat pertaniannya khusus zakat pertanian. Di mana nanti para ulama mazhab 4 pun itu berbeda pendapat. Pertanian apa saja yang kena zakat gitu. Karena memang di dalam hadisnya masih terlalu umum, terlalu global, tidak detail pertanian yang mana yang diwajibkan. Walaupun di zaman Nabi sudah ada nih zakat, contohnya adalah zakat hubub wasimar, itu contohnya ini gandum, kemudian kurma, itu kan sudah wajib. Yang masalah adalah selain gandum itu apa saja yang wajib? Apakah boleh disakatkan? Gitu apakah dikiaskan atau tidak gitu? Perbedaannya karena memang di zaman Nabi tidak ada gitu ya. Iya. Ini kemudian tentang zakat zuru' wasimar ya. Zuru' wasimar. Tapi yang jelas pertanian itu nanti yang disepakati bahwa ada zakatnya. Dan itu ada dalil yang jelas. Ada dalilnya, walaupun nanti berbedanya itu pertanian apa saja gitu. Apalagi di zaman dulu mungkin nggak ada nih orang bertani karet gitu kan. Ini agak susah nih. Karet, sawit gitu ya. Kenapa? Karena kalau pakai zakat pertanian kan wa'atu haqqahu ya mahasodi, dan berikanlah haknya, zakatnya ketika panen. Lah kalau karet panennya tiap hari. Ya, ini gimana nih? Zakatnya tiap hari gimana nih? Itu kalau kita mengatakan ada kewajiban zakat untuk karet dan ini nanti agak luas ya, insya Allah kita akan bahas di satu segmen tersendiri tentang zakat pertanian. Tapi intinya di syarat yang kedua adalah
ada dalil yang secara jelas dan spesifik mengatakan itu diwajibkan zakatnya. Yang contohnya adalah pertanian. Syarat harta itu diwajibkan gitu. Betul. Ya. Pertanian, kemudian ternak. Dan ternyata ternak itu juga tidak semua ternak. Tapi paling tidak. Tapi secara umum ternak itu memang disebutkan salah satu harta yang wajib disakatkan gitu ya. Ya, karena waktu kita dibatasi, ternyata saya harus closing sekarang. Para pemirsa, nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang syarat harta yang wajib disakati itu. Kira-kira masih ada apa saja selain tadi yang pertama adalah kepemilikan yang sempurna, dan yang kedua adalah adanya dalil yang secara spesifik dan qot'i menjelaskan tentang kewajiban harta untuk disakatkan tersebut. Nanti kita masih melanjutkan lagi di segmen yang ketiga dan seterusnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi kita bersama Sekolah Fikih, dan sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Masih di episode kita tentang harta yang wajib disakati, itu kriterianya seperti apa. Tadi kita sudah sampai pada dua kriteria. Yang pertama adalah kepemilikan yang sempurna, dan yang kedua adalah adanya dalil yang menjelaskan tentang kewajiban harta tersebut untuk disakati. Tadi kita sudah sampai pada dalil zakat pertanian. Nah, zakat peternakan itu dalilnya mana, Ustaz? Iya. Ketika bicara tentang dalil peternakan, memang nanti yang disepakati oleh para ulama hanya ada 3 hewan. Hanya ada 3 hewan. Yaitu kambing, sapi dan temannya. Temannya sapi berarti kan ini ya, kerbau ya. Oh, kerbau. Itu temannya sapi. Iya, coba beda warna aja sih. Kemudian yang ketiga adalah onta. Nah, ini yang disepakati. Lah, yang tidak disepakati adalah hewan lain. Contohnya apa? Orang ternak cacing. Cacing, oh ya, cacing betul. Sekarang itu dia hasilnya banyak nih. Terus artinya menghasilkan uang lumayan juga. Uang gitu nih. Tapi apakah wajib zakat atau tidak? Walaupun ini itu ternak juga gitu ya. Walaupun ternak juga. Tapi yang jelas yang disepakati 3. Adapun selain itu yang ada dalilnya gitu ya. Adapun selain itu nanti para ulama berikhtilaf tentang wajibannya. Dalilnya adalah an Mu'ad anna Nabi ba'atsahu ilal Yaman fa amarahu ayakhudha min kulli salasina baqaratan tabi'an au tabi'atan wa min kulli arba'ina musinnatan. Ini insyaallah nanti ada tabelnya tentang berapa kambing, berapa sapi, dan yang dikeluarkan apa saja. Barangkali nanti tabelnya bisa kita berikan kepada pemirsa gitu ya. Itu hewan peternakan. Selanjutnya adalah emas dan perak. Ini yang memang ada dalilnya. Dikatakan bahwasanya laisa fi madum duna khamsati awakin milal wariki shadaqah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang disepakati adalah emas perak. Emas perak. Lah, di sini emas perak ini memang termasuk salah satu harta yang wajib zakat. Tapi ketika bicara tentang harta lain, emas perak ini apa nih? Apakah termasuk barang berharga atau alat tukar? Ya, tapi yang disepakati adalah emas perak. Itu sepakati ada kewajiban zakatnya. Adapun nanti ketika bicara tentang uang, apakah kiasnya ke emas perak? Dalam rangkanya ini alat tukar atau misalnya mutiara atau batu akik misalnya. Ini apakah sama nih dengan emas perak? Kalau kita bicara fikih modern, zakat modern, biasanya cuma dikatakan zakat barang berharga. Dalilnya adalah emas perak. Seolah-olah emas perak adalah barang berharga. Maka kalau kita tidak tahu fikih klasiknya, kita tahu langsung dari undang-undangnya, agak repot. Artinya seolah-olah ketika mengingkari kewajiban dalam tanda petik gitu ya, atas pembayaran zakat tadi berlian dan seterusnya, gitu. Tentu tidak terlalu beresiko sebagaimana mengingkari kewajiban emas dan perak gitu ya. Paling tidak dalilnya itu kias. Dan kias ini masih diperdebatkan. Artinya apakah tidak semua ulama sepakat bahwa berlian dan seterusnya itu tadi justru nanti kalau kita bicara tentang fikih klasik, malah para ulama hampir-hampir sepakat itu tidak wajib zakat. Itu malah tidak diwajibkan gitu ya. Nanti kita akan lihat nih, oh ternyata yang meluaskan di sini, ternyata yang ada dalilnya ini gitu. Tapi paling tidak yang ada dalilnya adalah emas dan perak. Emas dan perak. Kemudian selanjutnya adalah urudut tijarah. Urudut tijarah ini harus jelaskan begini. Yang wajib itu bukan zakat transaksi perdagangan, tapi zakat harta yang memang disiapkan untuk diperdagangkan. Makanya dalam hadis itu dikatakan, riwayat Imam Abu Dawud, kana Nabi ya'muruna an nukhrijas shadaqata minal ladzi nu'iddu lil bai'i. Jadi Nabi itu memerintahkan kita mengeluarkan sedekah dari zakat dari harta yang memang kita siapkan untuk perdagangkan. Nah ini nanti jangan salah.
Karena begini, kadang ada orang nanya, Ustadz, saya kemarin habis jual tanah, habis jual rumah, wajib zakat nggak? Zakat perdagangan maksudnya. Ya, zakat perdagangan. Memang jualnya itu memang bukan karena zakat tijarah, itu bukan zakat jualan, perniagaan. Jualan bukan, transaksi perdagangan bukan. Tapi hartanya itu yang memang disiapkan untuk perdagangan. Insya Allah kita bahas lebih detail. Kita akan mendetail nanti pada sesi tersendiri. Kemudian selanjutnya adalah zakat rikaz ma'din. Rikaz ini nanti pembahasan adalah ini termasuk di harta ini yang ditimbun dari ulama jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Kemudian yang selanjutnya pastinya adalah zakat fitr. Nah, kalau itu saya kira para kaum muslimin gitu sepakat. Gitu ya. Tidak ada yang berbeda tentang zakat itu. Itu syarat atau kriteria yang kedua tentang harta yang wajib disakati. Adanya dalil gitu ya. Kalau yang ketiga? Yang ketiga adalah kalau dia sudah punya harta dan dimiliki secara sempurna, maka pertanyaan berikutnya, sudah mencapai kadar minimal orang wajib zakat atau tidak? Itu yang disebut nisab. Yang biasa disebut dengan nisab. Nisab ini adalah kadar minimal di mana harta itu sudah wajib zakat. Bukan orang itu dianggap kaya sebenarnya, tapi harta itu sudah wajib zakat. Makanya kalau kita bicara nisab ini nanti tiap komoditi zakat itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tergantung jenis barang zakatnya. Tergantung jenis zakatnya. Yang dimana nanti ketika bicara tentang nisab, hasil pertanian biasanya pakai kuantitas. Bukan kualitas. Maksudnya apa? Bisa jadi satu komoditi dengan yang lainnya itu harganya sangat jauh bedanya. Betul. Tapi yang jadi patokan bukan berapa harganya, tapi berapa kilo dia punya. Kalau zakat pertanian nisabnya berapa itu? Nah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan bahwasanya laisa fi matuna khamsati ausak min tamrin wala habbin shadaqah. Tidak ada di bawah 5 wasak. 5 wasak itu bukan 5 sak ya, bukan. Tapi ukuran zaman dulu gitu ya. Yang nanti ketika dikonversikan di zaman sekarang ini agak sedikit berbeda. Ada yang 760 kilo, ada yang konversinya saja berbeda-beda gitu ya. Iya, karena ukurannya ini bisa jadi kan antara satu daerah dengan daerah lain beda. Berbeda-beda. Antara pakai volume atau pakai berat. Contohnya apa? Bisa jadi kita beli beras di Jakarta itu pakai liter, tapi di daerah lain pakai kilogram. Nah ini nanti dibicara tentang konversinya beda. Tapi paling tidak kita pakainya itu ininya beratnya. Karena apa? Karena kalau kita bedakan ya, orang itu wajib zakat ketika punya jagung. Jagung itu harganya sekilo cuma 3.000, kan gitu kan? Tapi kalau tamer atau kurma, dan kurmanya itu kurma ajwa, kurma Nabi, kalau di Tanah Abang itu ada yang menjual sampai 500.000 per kilo. 500.000 per kilo. Atau paling murah lah 300 lah ya. 300.000 itu per kilo. Kalau bandingkan dengan jagung yang 3.000, kan selisihnya jauh nih. Jauh. Tapi bukan berarti nilai jualnya berapa, tapi berapa nih berapa kilogram nih yang dipunya. Maka ketika bicara nisab ini sebenarnya kalau dikatakan sebagai kadar disebut orang kaya ini agak susah nih. Karena ternyata antara barang satu dengan barang lainnya beda. Atau contohnya nisab ternak. Nisab ternak berarti ketika orang punya ternak tertentu dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau belum sampai berarti belum wajib. Contohnya yang adalah jadi zakat di zaman Rasul unta, sapi, kambing. Unta paling itu berapa? Sapi itu unta itu 5 ya. Minimal orang punya 5 unta wajib zakat. Kalau tidak punya 5, 4 misalnya, berarti belum wajib. Kalau sapi 30 minimal ya. Nah, kalau kambing 40. Nah, ini kalau kita lihat harga jualnya kan beda. Mungkin contohnya 5 unta ini tidak sama dengan 30 sapi gitu ya. Iya. Kalau kita misalnya nih ya, kalau di Indonesia mungkin orang jarang ya beli unta itu jarang ya. Dan mungkin kita nggak tahu harga unta itu berapa. Tapi katanya sekitar 20 juta. 20 juta misalnya. Kalau kali 5 kan 100 juta. Kalau sapi itu kan 30 sapi. Kalau satu sapi itu kalau lagi lebaran sih sampai 10 juta. Tapi kalau enggak ya 8 juta. Kita pakai 10 juta misalnya. 10 juta kali 30 kan sudah 300 juta. Kalau kambing itu 40 kambing. Kali 2 juta, satu kambing itu 2 juta ya sekitaran. Berarti kan sekitar 80 juta. Makanya kan ini enggak seragam nih. Tapi paling tidak nisab itu ya kalau orang punya harta sekian wajib bayar, wajib zakat. Nanti ketika sudah mencapai
5 onta, 30 sapi dan 40 kambing wajib zakat. Itu namanya nisabnya. Kalau emas dan perak? Nah, kalau emas ini nanti juga sedikit beda antara emas dan perak. Kalau emas itu laisa fi aqal min 20 misqalan, tidak kurang dari 20 miskol. Min dahabin menadab wala aqal min mi'ati dirhamin shadaqah. Kalau emas itu 20 miskol, kalau perak itu 200 dirham gitu. Walaupun nanti kalau dikonversi ada yang mengatakan 85 gram emas untuk sekarang gitu ya. Ya, untuk sekarang. Kalau perak itu ada yang 200 gram. 200 gram perak. Okay. Itu emas dan perak. Selanjutnya dagangan. Kalau dagangan memang dia pakainya itu pakai standar emas perak. Pakai standar emas perak. Iya. Jadi kalau kita bicara barang dagangan berarti nanti pakai standarnya emas dan perak. Oke, berarti itu intinya adalah nisab gitu ya. Iya. Ketika mencapai angka-angka tadi, maka seseorang wajib membayar zakat ketika hartanya sudah mencapai angka tersebut. Iya. Kita masih punya syarat yang lain ya, harta yang wajib dizakati, nanti bisa antum jelaskan di segmen berikutnya. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya kita sekarang sampai di segmen yang keempat. Di segmen yang keempat ini kita akan bicara salah satu syarat harta wajib dizakati itu adalah mencapai haul itu ya, Ustaz. Nah, penjelasannya seperti apa? Apa ini maksud dengan haul dan kriterianya itu? Haul itu sendiri dari kata hala yahulu haulan. Sebenarnya artinya sih daroya duru dauron. Maksudnya, walaupun sebenarnya artinya itu muter ya. Muter. Hal. Atau biasa disebut dengan kata-kata sanah. Sanah itu artinya tahun. Artinya harta itu nanti di beberapa kriterianya adalah dia kalau sudah nyampe 1 tahun komariah. Ini namanya haul. Makanya kalau ada orang meninggal kadang kan disebut dengan haul gitu. Atau ketika ada di bengkel itu over haul. Haul itu ada juga. Dia sudah itu 1 tahun juga ya. Iya. Berarti dari bahasa Arab itu. Bisa jadi over gitu. haul. Lah, memang kata haul itu artinya ini, tahun, putaran 1 tahun. Tapi secara lebih spesifik, harta itu wajib zakat ketika dia sudah mencapai 1 tahun, 1 nisab dan 1 tahun. 1 tahun dan di sini ini terkait dengan syarat sebelumnya ya. Betul. Nisabnya 1 tahun gitu ya. Iya. Kalau boleh saya jelaskan lebih detailnya begini. Memang yang wajib ada haulnya itu selain zakat zuru' wa thimar. Berarti khusus zuru' wa thimar ini tidak ada haul. Tidak ada haul. Kita tidak bicara haul di situ. Ketika gitu. dia panen wajib. Langsung atau bayar pada saat panen. Betul. Atau rikas. Rikas itu barang temuan berharga dari orang jahiliyah. Tidak harus nunggu 1 tahun. Berarti ketika temu dia wajib. Wajib bayar. Selain itu wajib haul. Ada haulnya. Ada haulnya. Lah, haul itu apa? Sebenarnya begini. Haul itu ketika harta itu sudah mencapai 1 nisab, dia sudah mencapai kadar di mana dia sudah wajib zakat. Berarti di poin itu argonya jalan. Iya. Mulai titik gitu itu ya, mulai dihitung haul, ya kan? Kapan bayarnya? Ketika 1 tahun berikutnya dari harta itu mencapai 1 nisab. Ini namanya 1 haul. Jadi, atau 1 tahun. Ketika mentang-mentang sudah nyampe 1 nisab, tidak langsung bayar zakat pada saat itu. Bayar zakat. Nunggu 1 nisabnya ini berumur 1 tahun. Iya. Nah, contohnya apa? Ketika orang itu punya emas. Ketika dia itu baru punya emas 40 gram, berarti belum satu nisab. Kalau sudah 85 gram, nanti di hari itu dia akan dihitung 1 tahun setelah hari itu. 1 tahun setelah hari itu. Contohnya, ketika orang punya 85 gram di tanggal 20 di tanggal 1 Syawal ya, biar gampang saja nih. Misalnya Lebaran gitu ya. Lebaran dia beli sampai 85 gram emas atau uang setara itu. Nah, ketika sudah sampai 1 nisab, maka di hari itu dia dikasih tanda bahwasanya hari ini saya mulai menjalankan argo tadi. Kapan bayarnya? Ya ketika pas tanggal itu 1 Syawal juga di tahun berikutnya. Dan haul ini memakai kalender hijriyah. Komariah artinya. Pakai komariah. Dan hijriyah. Ini harus dipahami bahwasanya
sebenarnya bayar zakat itu tidak terpengaruh Ramadan atau bukan. Artinya kalau jatuhnya ya 1 Muharram, ya bayarnya 1 Muharram. Bayarnya 1 Muharram. Kapan dia mulai, berarti nanti bayarnya itu. Kadang kan orang Ramadan, kenapa? Bayar karena zakat. berkah Ramadan. Boleh sih, tapi kalau kita hitung, ya mulainya kapan? Mulai ketika orang itu punya harta, tahun berikutnya nanti wajib, kan gitu. Tidak selalu di Ramadan. Tidak selalu di Ramadan. Hanya pertanyaannya begini, kadang yang namanya orang itu hidup itu kadang naik, kadang turun, kan gitu kan. Kalau di tanggal 1 Syawal tahun 1426 itu nyampe 1 nisab, di tahun berikutnya 1 Syawal 1427 itu lempeng mulu. Dia itu selalu 85 gram terus. Dia naik malah misalnya. Naik gitu di tengah jalan nggak pernah turun. Ini kan gampang, berarti dia tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena memang naik terus. Dia berarti nanti di tahun berikutnya bayar zakat. Tapi kadang yang namanya orang ya, misalnya dia punya 1 nisab di tanggal 1 Ramadan. Betul. Ya kan? Terus karena pulang kampung kan dia jual tuh. Buat hadiah. buat hadiah, buat macam-macam. Gitu ya. Di tanggal 1 Syawal ternyata dia sudah di bawah 1 haul. Di bawah 1 nisab. Bawah 1 nisab, ya. Lah, ini kan masalah. Lah ini bagaimana kasusnya ketika di tengah jalan kok dia berkurang di dalam 1 nisab. Ini ternyata para ulama itu berbeda pendapat terkait gitu ya. Dia itu nanti penghitungan haulnya itu apakah paus, apakah riset ulang. Artinya kalau paus masih berlanjut gitu masih ya. Berlanjut. Kalaupun nanti di akhir haul itu ternyata mencapai 1 nisab, berarti nanti bayar zakat. Nah, kalau nanti di tengah jalan kok turun, nanti ada yang paus, ada yang riset. Ini perbedaannya begini. Kalau kita lihat dari konfigurasi para ulama itu, justru yang mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hambali, ketika orang itu sudah memulai argonya, di tengah jalan belum sampai 1 haul berikutnya kok berkurang, maka dia itu riset ulang. Artinya dimulai ulang. Nah, dia tidak dianggap orang wajib zakat. Kapan mulainya lagi? Ketika dia punya 1 nisab lagi. Dan dia belum wajib zakat, baru mulai lagi. Kenapa? Karena dia riset. Nah, bisa contohnya, jadi ketika dia punya 1 nisab di tanggal 1 Ramadan, di 1 Syawal berkurang duitnya, di bawah 1 nisab. Terus kapan apakah dia itu wajib membayar ketika 1 Ramadan berikutnya? Tidak. Kapan? Dimulainya haul ketika dia punya lagi 1 nisab. Artinya dari 1 Syawal kan turun gitu ya. Pas 1 Muharram misalnya tiba-tiba mencapai 1 nisab lagi. Itu riset ulang gitu ya. Berarti baru mulai lagi. Berarti membayar zakatnya 1 Muharram berikutnya. 1 Muharram berikutnya. Dan itu pun kalau nisabnya itu masih, kalau di tengah itu nggak turun lagi. Iya, kalau di tengah turun kalau lagi. Naik turun gitu. Terus ya, nggak jadi wajib zakat. Dan ini pendapat mayoritas. Walaupun yang banyak kita ketahui itu yang pendapat dari mazhab Hanafi. Yang ini sebenarnya mazhab Hanafi saja nih. Kenapa? Karena mazhab Hanafi itu sistemnya pakai sistem beduk. Maksudnya apa? Beduk itu kan awal akhir, tengahnya bolong, itu nggak jadi masalah. Artinya ketika di awal haul itu sudah mencapai 1 nisab, kok di akhir masa kok di atas 1 nisab, tetap bayar. Walaupun di tengah itu naik turun, yang dihitung adalah awal dan akhir. Gitu ya. Ketika akhir itu sudah mencapai 1 nisab, berarti dia wajib bayar zakat. Nah, ini pendapat Hanafi yang memang kita banyak ketahui adalah pendapat Hanafi. Tapi menurut jumhur harus riset ulang ya ketika terjadi penurunan nilai harta wajib zakat tadi itu. Kalau Hanafi berarti di tengah itu baru pause dulu nih. Kita lihat nih kira-kira dia nambah lagi apa enggak duitnya. Hanya saja masalahnya muncul begini kalau pakai pendapat Hanafi. Kalau ternyata di akhir haul itu ternyata tidak mencapai 1 nisab juga. Ini kan masalah. Masalahnya begini. Masih pause juga berarti. Masih pause juga atau riset ulang. Kan gitu. Kenapa? Karena di haul berikutnya dia nggak punya nih. Nah, ini memang para ulama juga belum menjelaskan secara detail. Paling tidak kalau pakai pendapatnya jumhur, berarti kan riset kapanpun dia berada, riset ulang kan gitu. Tapi kalau pendapat Hanafi, berarti dalam pandangan jumhur tidak ada istilah zakat ketika terjadi pengurangan. Betul. Baru wajib zakat ketika tidak ada pengurangan sama sekali.
pada batas nisab itu. Makanya gitu. nisab itu oleh jumhur dianggap setahun itu harus di atas rata-rata terus. Kalau sekali-kali kok di bawah rata-rata, makanya dia itu rosib gitu. Rosib. Berarti dia nanti harus mengulangi lagi. Mengulangi lagi tidak bayar zakat pada saat Walaupun itu. kalau kita boleh milih, ya ini kan enak juga nih. Iya. Kenapa bisa jadi orang malah sengaja nggak pernah bayar zakat? Nggak pernah bayar zakat. Nanti dia pakai yang lain. Nanti ulangi lagi kan itu. Makanya. Tapi kalau ada kesengajaan seperti itu kan tentu ada perhitungan nanti. Iya betul. Nah, kalau pakai pendapat Hanafi memang ini yang banyak dipakai oleh para ulama sekarang, bahwasanya dimaksud haul itu di awal dan di akhir, di tengahnya itu tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Itu terkait haul. Tentang haul ya. Kriteria yang keempat berarti ya, Ustaz. Iya. Tetapi kalau dari dalilnya, memang ini nanti para ulama berbeda pendapat ya terkait derajat hadisnya. Hadis tentang haul itu ya. Di dalam hadisnya dikatakan bahwasanya hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haulu. Ini dalil haul. Ya, tidak ada zakat dalam sebuah harta sampai dia mencapai satu haul. Ini memang nanti ada beberapa ulama yang mendoifkan. Di antaranya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqh zakahnya lebih cenderung mendoifkan ini. Berarti Syekh Yusuf Qaradawi tidak sepakat dengan adanya haul untuk harta. Di antaranya dalil ini beliau doifkan gitu. Tapi para ulama zaman dulu mengatakan bahwasanya paling tidak nanti ada dalil lain yang yang menyatakan bahwasanya ternyata menegaskan adanya haul dan hampir-hampir sepakat haul ini ada. Ya, itu tentang haul. Nanti kita masih melanjutkan lagi syarat kriteria harta yang wajib disakati di segmen terakhir, Ustaz. Para pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang harta yang wajib disakati itu kriterianya seperti apa saja di segmen terakhir nanti. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akhirnya sampai juga di segmen yang terakhir atau segmen yang kelima atau segmen penutup. Nah, di segmen penutup ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang kriteria zakat atau kriteria harta yang wajib disakati. Tadi kita sudah membahas tentang kepemilikan yang sempurna, kemudian adanya dalil yang menjelaskan tentang kewajiban harta tersebut untuk disakati, kemudian nisab dan juga haul. Nah, setelah 4 kriteria tersebut, kira-kira masih ada kriteria apa lagi nih yang mewajibkan harta kita untuk disakati? Apa lagi, Ustaz? Ya. Kalau tadi memang kriteria yang hampir disepakati oleh para ulama ya, bahwasanya harta itu yang wajib adalah ketika ada A, B, C, D, kan gitu kan? Betul. Tapi di sini juga ada kriteria yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Bahwasanya apakah kriteria ini masuk dalam kriteria wajib zakat atau tidak? Gitu. Di antaranya yang pertama adalah harta itu harus an-nama atau produktif. Memang nanti ketika kita bicara tentang zakat di beberapa ulama modern itu salah satu kriterianya adalah an-numu atau an-nama atau produktif. Di mana ketika melihat harta itu ternyata produktif, ternyata wajib zakat. Tapi apakah produktif itu menjadi ilat dari wajibnya zakat? Karena permasalahannya di situ. Iya. Ini kan ibarat kata kalau dalam bahasa usul fikih kan dia kan ini apa namanya? Dia itu ilat atau bukan gitu. Ketika ilat berarti ketika ada produktif wajib zakat. Kenapa? Kalau kita bicara pertanian memang dia produktif, ya kan? Betul. Ternak produktif. Tapi ternyata tidak semua ternak juga wajib zakat. Kan gitu kan? Karena hanya dibatasi pada kambing, kemudian tadi sapi, onta gitu aja. Iya. Padahal kita yang produktif selain itu masih banyak gitu. Pastinya cacing tadi itu sangat produktif. Iya. Ya kalau cacing kan sudah modern. Di zaman Nabi pastinya masih sudah ada ayam gitu kan. Dan hadis sahih juga Nabi pernah makan ad-dajjaj. Tapi apakah ayam itu wajib zakat? Padahal produktif juga gitu kan. Nah, ini kan masih menjadi perdebatan juga. Atau contohnya begini. Ini yang kalau kita lihat harta yang produktif ketika dikatakan itu sebuah ilat kewajiban zakat. Kadang orang bertanya begini, Ustadz, saya sekarang itu punya tanah, ya kan, dan tanahnya itu tidak hanya di satu tempat, di sini punya, di sana punya, di sana punya, wajib zakat atau tidak? Kalau tanah secara hukum fikihnya itu kan bukan sesuatu yang wajib zakat, betul. Tapi tanahnya ketika sendiri gitu tanahnya sendiri, tapi sekarang kan orang beli tanah dalam rangkanya kan investasi. Iya. Ya. Apakah gara-gara investasi ada niatan terus investasi tanah itu jadi harta yang wajib zakat? Nah, ini nanti kita akan bedakan begini. Kalau dia punya tanah banyak,
tapi anaknya banyak, dalam rangkanya itu nanti dipersiapkan buat anaknya, apakah juga wajib zakat gara-gara punya tanah banyak? Kan gitu kan. Beda dengan ketika orang beli tanah memang diniatkan untuk dijual lagi. Berarti kan tanah itu untuk dijual. Kan gitu. Berarti kan nanti masuk urudut tijarah kan gitu. Tapi kalau orang punya tanah banyak, ini kan berarti tanah itu bukan sesuatu yang wajib zakat. Artinya produktivitas dari sebuah harta itu memang nanti ciri dari kewajiban zakat. Tetapi kita kadang tidak bisa membaliknya. Bahwasanya gara-gara harta itu produktif langsung terus kita katakan wajib zakat. Kenapa? Karena nanti ada kriterianya yang khusus lain. Bahwasanya produktivitas itu bukan sebuah ilat atau sebab kewajiban zakat. Tetapi tentang produktivitas atau an-nama ini apakah ikhtilafnya antar madhab apa ini? Sebenarnya kalau kita lihat ini kan hanya takhrij, pengambilan sebuah kaidah dari para ulama di zaman dulu. Kalau dari fikih klasiknya memang kita tidak temukan, tidak dikenal yang namanya an-nama itu syarat dari salah satu zakat. Kenapa? Karena ini ambigu. Ambigunya kenapa? Karena kalau kita lihat gara-gara an-nama menjadi sebuah ilat, ini nanti tidak jelas nih. Nah, makanya kalau kita lihat syarat-syarat an-nama ini diungkapkan oleh para ulama-ulama modern tentang zakat itu diluaskan gara-gara an-nama. Tapi kalau di kitab-kitab klasik ya kita tidak menemukan itu. Kita temukan hanya dibicarakan syarat wajib zakat adalah ini gitu doang. Tidak ada an-nama di dalam. Tidak ada an-nama. Ini yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua melebihi kebutuhan dasar. Melebihi kebutuhan dasar. Itu juga syarat. Ini memang nanti ada salah satu syarat yang diungkapkan oleh para ulama bahwasanya wajib zakat itu ketika melebihi kebutuhan dasar. Walaupun sebenarnya kita harus bedakan antara kebutuhan hidup sama gaya hidup. Artinya sebenarnya kalau kita rata-rata kebutuhan hidup manusia itu antara satu orang dengan orang lain itu sama. Sama sebenarnya ya. Karena apa? Karena perutnya sama. Kan itu kan? Betul. Terus juga tempat tidurnya juga sama. Buktinya apa? Mau orang kaya, mau orang miskin, tempat tidurnya kan cuma segitu doang. Nah, ini kan namanya kebutuhan dasar. Nah, ketika orang itu sudah melebihi kebutuhan dasar, maka para ulama mewajibkan zakat. Walaupun sebenarnya kalau kita permudah begini, ketika orang itu sudah mempunyai harta mencapai satu nisab, kalau memang menafkahi keluarganya itu kok habis, saya kasih contoh. Ya, secara otomatis tidak akan kena zakat. Iya, makanya kalau kita katakan wajib zakat gara-gara gajinya itu sebulan 5 juta atau 10 juta, ini kurang menjadi patokan yang pas. Kenapa? Patokan gaji itu bukan berarti dia nanti akan sisa ketika di akhir bulan. Betul. Bisa jadi dia anaknya itu 15 banyak. Kan? Memang banyak banget Ustadz. Iya, mungkin dia buka cabang banyak, istrinya 3 kan gitu kan. Tiap satu istri 5 anak. Kalau gajinya 10 juta, anaknya 15 kuliah semua atau sekolah semua, malah kan miskin, udah habis, malah miskin, harusnya kurang. Maka kriterianya tentang melebihi hajat hidup memang sebenarnya sih kalau memang dia sudah mencapai satu nisab, sudah kok habis untuk menafkahi anak istri, dan kan mungkin tidak akan mungkin mencapai satu nisab karena terpakai terus gitu. Iya, dia terpakai terus. Makanya kriterianya ini melebihi kebutuhan dasar. Bisa kita katakan iya, tapi kebutuhan dasar itu bukan gaya hidup. Kenapa? Karena bisa jadi antar satu orang dengan orang lain itu gaya hidupnya beda. Contohnya, ada yang orang sekali makan habis 500.000. Ini kan gaya hidup nih. Walaupun sebenarnya kalau makan 10.000 itu cukup gitu. Maka di sini namanya bukan hajat hidup, tapi gaya hidup. Gaya hidup. Ini yang memang nanti dibahas para ulama bahwasanya yang dimaksud melebihi hajat al-asliyah itu ya maksudnya yang hajat yang biasa, bukan tentang gaya hidup gitu. Ini sebenarnya kriteria yang ini tentang harta yang wajib disakati tidak melebihi kebutuhan dasar. Ini madhab yang mana itu kalau ini tidak disepakati? Kalau kita lihat per madhabnya memang ini dikatakan para ulama itu menyebut ini tidak dibahas di ini ya, di kitab-kitab klasik kita jarang ketemukan ya. Maksudnya melebihi kehidupan hidup itu dalam perbandingan madhabnya itu kita tidak temukan head to headnya. Maksudnya begini,
kalau dalam bahasan lain kita bisa temukan nih antara madhab ini, madhab ini ada. Tapi kalau dalam melebihi hajat hidup, dasar, ini juga kayak tadi dia itu sudah tahrij al-furu gitu. Sudah diambilkan istimba dari beberapa hukum dari madhab itu. Oh, ternyata salah satu syaratnya adalah harus melebihi hajat hidup. Walaupun sebenarnya kalau kita tidak bahas pun ini juga sudah masuk secara otomatis. Gitu ya. Makanya ketika para mencapai nisab, otomatis dia sudah di atas hajat hidup. Sudah di atas hajat hidup dan dia sudah gunakan untuk menafkahi keluarganya gitu. Apakah masih ada kriteria yang lain yang kriteria selanjutnya yang diperselisihkan yang tidak disepakati? Apa namanya? Ini selamat dari hutang. Selamat dari hutang. As-salamah minad dain. Maksudnya apa? Begini. Ketika bicara tentang hutang, apakah mengurangi zakat atau tidak? Ya, misalnya tadi 85 gram kalau emas ya. Ada yang ngutang 10 gram. Begini, orang itu punya 100 gram emas. Berarti kan dia sudah satu nisab tuh. Cuma ternyata dia punya hutang. Di mana hutangnya itu kalau dibuat duitnya itu kalau buat bayar hutang, ternyata dia kurang dari satu nisab. Betul. Nah ini apakah hutang itu mengurangi nisab itu atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Contohnya begini, ketika orang itu punya harta pertanian. Pertanian di zaman dulu dengan zaman sekarang pastinya beda. Kalau di zaman dulu cuma butuh air. Nah sekarang orang itu pertanian butuh pupuk, ya kan? Terus butuh obat. Nah, obatnya, pupuknya itu kan dari hasil hutang misalnya. Apakah ketika hasilnya itu kok sebelum bayar zakat dikurangi dari hutang dulu atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat, ya kan? Walaupun ada yang mengatakan kalau sudah dikurangi maka tidak wajib bayar gitu. Iya, walaupun kalau bicara tentang hutang ini hampir-hampir para ulama mengatakan bahwasanya kalau hutangnya itu jatuh tempo, berarti kan sudah wajib bayar. Duitnya itu hak orang lain, berarti dibayarkan dulu. Nah, ini kalau sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, contohnya sekarang kan namanya orang beli motor, beli mobil kan kebanyakan kredit. Apakah dihitung sampai 50 juta ke belakang atau tidak? Yang dihitung adalah jatuh temponya. Gitu. Jatuh temponya. Ini yang dipakai oleh para ulama. Tapi intinya adalah as-salamah minad dain. Ini memang diikhtilafkan ya. Diikhtilafkan para ulama yang nanti di setiap komoditi nanti akan beda ketika bicara tentang hutang itu sendiri. Nanti bisa kita detailkan kepada masing-masing komoditi. Di masing-masing komoditi kita lebih detailkan. Karena waktu kita sudah habis, Ustaz. Para pemirsa, demikianlah tadi kriteria harta yang wajib disakati. Kurang lebih ada beberapa hal tadi yang sudah dijelaskan dari segmen 1 sampai segmen terakhir ini. Bagi Anda para pemirsa yang belum bergabung dengan program kami persilahkan untuk melakukan registrasi atau pendaftaran di website kami www.sekolahfikih.com. Sedangkan Anda yang sudah terdaftar menjadi mahasiswa aktif, silahkan untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan. Akhirnya saya Stoma bin Abi Nasr dan juga narasumber kita Ustadz Hanif Lutfi LC beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Saksikan terus Sekolah Fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.